Ready. 1, 2, 3. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Putri Farah Kuratuain dengan NIM 551419037. Saya Junior Putri Salsabila Rahim dengan NIM 551419029. Dan saya Reski Putri Anugrah Mokpoginta dengan NIM 551411909. Jadi teman-teman, sebelum kita membahas bangunan utama, mari kita mengenal tentang arsitektur biofilik. Ruangan menjadi tempat bagi manusia untuk melakukan segala kegiatan di dalam ruangan. Pada era ini karena dianggap lebih efektif. Menurut penelitian, penduduk perkotaan menghabiskan 90% waktunya di dalam ruangan. Hal ini menyebabkan manusia terisolasi dari lingkungan alam. Dalam hal ini, bidang arsitektur interior dapat berperan dalam memberi solusi. Permasalahan kesehatan mental yang terus berkembang pada masyarakat, yaitu dengan penggunaan pendekatan desain biofilik pada perancangan bangunan. Desain biofilik didapatkan dari kata Yunani biophilia yang dipopulerkan oleh Edward Wilson pada tahun 1984. Biofilia merupakan sebuah teori yang mengkaji fenomena bahwa pada hakikatnya manusia hidup di alam dan mencintai lingkungan yang alami. Menurut Browning, desain biofilik adalah prinsip desain yang menyediakan kesempatan bagi manusia untuk hidup dan dapat bekerja pada tempat yang sehat dan dapat memberikan kehidupan yang sejahtera, yaitu menyatukan konsep desain dengan alam. Browning tahun 2014. Dalam beberapa penelitian yang telah dilakukan, hasil membuktikan bahwa manusia berada di kemampuan optimalnya saat berada di dalam lingkungan yang alami. Objek bangunan yang akan kami analisis yaitu Karsa Utama Gorontalo. Karsa Utama adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang bisnis penjualan produk kebutuhan sehari-hari. Seiring berkembangnya waktu, Karsa Utama hingga kini telah memiliki beberapa unit usaha yang terdiri dari department store, supermarket, restoran, pusat kebugaran, dan distributor. Alamat dari Karsa Utama ini berlokasi di Jalan S. Parman nomor 77, Kota Gorontalo. Jadi bagian pertama yang akan kita bahas adalah bagian lampu. Jadi di Karsa Utama ini banyak menggunakan lampu sehingga sangat menghabiskan energi. Nah, ini merupakan bukti dari penggunaan banyaknya lampu pada toko Karsa Utama. Selanjutnya, pada bagian luar Karsa Utama terdapat bangunan di sisi Karsa Utama yang cat dindingnya sudah mulai rusak. Nah, itu mengganggu estetika dari fasad bangunan Karsa sendiri. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang bukaan. Nah, pada bagian Karsa Utama ini masih kurangnya bukaan karena pada bagian ini hanya terdapat dinding semua dan bukaannya hanya pada bagian pintu saja, sehingga udara yang akan masuk sangat minim di dalamnya. Nah, teman-teman, bisa kita lihat pada video ini di mana pada bagian dalam bangunan Karsa Utama tidak adanya bukaan berupa jendela dan hanya terdapat bukaan pada pintu utama saja dan pintu samping bangunan. Dan juga di setiap pintu tersebut terdapat jendela tetapi hanya menggunakan kaca mati, sehingga udara dari luar tidak dapat masuk ke dalamnya. Akibat tidak adanya bukaan, maka Karsa Utama lebih menggunakan AC sentral sebagai penghawaan utama sehingga energi yang digunakan cukup lebih banyak. Penghawaan utama pada Karsa sendiri memakai AC sentral karena minimnya bukaan pada bangunan. AC sentral sendiri adalah sistem pendingin ruangan yang dikontrol dari satu titik atau tempat didistribusikan secara terpusat ke seluruh isi gedung dengan kapasitas yang sesuai dengan aturan ruangan dan isinya, sehingga menggunakan saluran udara atau ducting AC. Jadi setelah pengamatan langsung, kami menemukan beberapa solusi yang akan digunakan pada Karsa Utama. Yang pertama yaitu penambahan bukaan di sisi bagian belakang atau samping Karsa Utama seperti pintu kaca geser. Jadi pintu kaca geser mengoptimalkan ruangan dengan membawa lebih banyak cahaya untuk ruangan, seperti yang kita ketahui Karsa Utama pada siang hari cukup gelap. Yang kedua yaitu penambahan ventilasi. Di setiap sisi pada pengamatan langsung bangunan ini sangat minim ventilasi dapat dilihat di foto. Ventilasi yang digunakan sebaiknya ventilasi silang. Penempatan ventilasi seperti ini dapat menjangkau angin ke seluruh ruang. Yang ketiga itu menggunakan kaca anti ultraviolet. Masuk pada solusi berikutnya, menanam tanaman di sekitar bangunan. Hal ini dapat menangani kelembapan udara
Dedaunannya yang hijau dan lebat dikenal sebagai penyerap kelembaban dari udara. Terlepas dari kualitas ini, tanaman hias bertindak sebagai pembersih udara yang alami. Tanaman yang dapat digunakan yaitu tanaman palem. Selain itu, dapat menggunakan insulasi yang terbaik untuk menangkal panas dan lembab. Selanjutnya yaitu menggunakan dehumidifier. Menggunakan dehumidifier dapat menghemat biaya. Selain itu, alat ini juga dapat mengurangi efek negatif dari kelembapan yang tinggi serta melindungi dinding bangunan agar tidak rusak akibat lembab. Dan solusi yang terakhir yaitu dengan dapat menggunakan lampu yang hemat energi.